Itu di ajaran agamanya ada. Barang siapa memelihara silaturahmi, maka Tuhan akan memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki. Ternyata kayak itu. Maka jangan segen-segen. Bahkan saya merasa mewakili karena orang tua sudah nggak mobil kan, nggak bisa. Kita aja. Maka kalau ingat dulu setiap Lebaran mesti kita keliling kan. Keliling sudah rutin. Pokoknya hari pertama di Blora, nanti terus keliling sampai Solo, Sragen, kadang sampai Jogja. Kemudian hari 2 kumpul di Halmahera. Itu udah dalam, saya selalu berusaha mematuhi itu sampai ini. Misalnya keluarga punya kerja, saya berusaha datang, saya berusaha itu. Jadi silaturahmi itu yang kita harus jaga terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bambang YR Sadono di channel Bangsa TV, yaitu pada program Sadono dan Sadono. Seperti biasa, saya dengan Bapak Bambang Sadono, di mana ini kita akan membahas berbagai aspek kehidupan ya. Walaupun mungkin ini biar saya nggak bingung, tapi sebenarnya ini lebih ke itu aja, saya biar menarik seperti itu, bukan personal. Jadi buat yang berspekulasi ini apakah agar Bambang Junior bisa berlanjut, ini buat acara aja seperti itu ya. Ya, topik kita hari ini cukup menarik ya. Mungkin sangat relevan tentunya dengan banyaknya masalah di Indonesia. Kita hari ini akan membahas mengenai orang tua. Namun sebelum kita lanjut, mungkin bisa kenalan dan say hi dulu, Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Sadono. Ini di episode ketiga acara Sadono and Sadono. Mudah-mudahan ada gunanya, tapi paling tidak pasti berguna untuk Bambang Sadono Junior sendiri, yang biasa kita panggil dengan Raja, karena ini sebenarnya menjadi media untuk langsung memberi informasi tentang hal-hal yang ingin diketahui, yang mungkin dalam kesempatan-kesempatan lain tidak bisa diperoleh. Ya, dan semoga berguna juga untuk para penonton di rumah tentunya. Kemudian ini kita sekarang di mana, Pak? Ini di rumah yang saya tinggal sekarang di Taman Grandis 2 nomor 3. Ini saya tinggal mulai tahun 2008 kalau nggak salah ya. Begitu selesai pemilihan gubernur, saya pindah ke sini. Baik. Nah, kemudian ya ini untuk para penonton juga, di sini memang banyak foto ya, di rumah kami memang banyak bingkai dan juga banyak album juga. Dimana nanti kita mungkin akan ngobrol-ngobrol sedikit, akan ada sesi baru. Tapi kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yaitu adalah bagaimana dulu hubungan Papa dengan orang tua itu seperti apa? Apakah banyak ngobrol atau lebih ke gini? Jadi saya membandingkan orang tua zaman dulu itu sangat sulit diterapkan seperti sekarang. Jadi misalnya ya, saya dengan bapak saya itu masih sering tidur bersama dan sering dongeng macam-macam. Kalau kita belum tidur tapi yang dongeng sudah ngantuk, sudah tidur, kita bangunkan lagi. Terusnya gimana kita kejar-kejar kayak begitu. Nah, kemudian juga dengan ibu itu juga sangat dekat ya, karena
kita tinggal di desa ya, hampir semua pekerjaan dilakukan sendiri, jadi kita harus membantu macam-macam lah, membantu cari air, harus ngambil air itu untuk masak, untuk minum, kemudian cari kayu bakar, gitu. Jadi kita sehari-hari bergaul dengan orang tua itu, kecuali kalau kita pergi sekolah, ya. Dan kita sangat waktu kecil itu memang sangat disiplin dalam hal misalnya belajar gitu. Jadi belajarnya itu sangat ya kampung lah, sangat kampung gitu ya. Jadi kita belajar itu kalau pakai lampu masih lumayan, itu pakai itu loh kalau bahasa kampungnya itu uplik gitu ya. Jadi minyak yang kecil sendir itu, yang kalau keluar itu yang asapnya hitam-hitam itu. Jadi kita belajarnya kayak begitu. Ya, tapi ya sudah kita begitu habis maghrib belajar gitu ya. Nanti kalau sudah selesai baru kalau mau ada apa kegiatan, misalnya nonton wayang atau mau kemana gitu, kita bisa pergi. Tapi memperhatikan gitu, disuruh. Oh sangat. Jadi harus belajar gitu. Enggak terlalu. Jadi kita nggak usah disuruh-suruh. Kita sudah terbiasa sendiri ya. Jadi hampir belajar itu nggak pernah disuruh. Ya. Jadi maka itu yang agak nggak bisa terbayangkan sekarang, nggak ada pengganti televisi, nggak ada mainan lain, nggak ada. Jadi sekarang kan anak-anak dongeng itu sudah nggak perlu karena dia bisa dapat dari mana-mana. Jadi kalau dulu nggak ada. Jadi salah satu informasi terpenting ya jadi dari orang tua. Cipol, minuman asli Pemalang, hilangkan dahagamu, rasakan kesegarannya. Wah itu. Kalau dari personalitinya sendiri itu dulu orang tuanya papa itu seperti apa? Gini, banyak bicara. Ya, jadi enggak, bapak saya itu seorang pegawai penerangan ya, departemen penerangan, juru penerang istilahnya. Jadi, juru penerang itu tugasnya adalah memberi penjelasan mengenai program-program pemerintah. Jadi kerjaannya keliling ke masyarakat itu. Jadi kayak seorang guru, bahkan gurunya orang banyak, bukan hanya guru di sekolah. Maka kepada anak-anaknya juga begitu. Ya, jadi senangnya bercerita, menerangkan sesuatu. Nah, bapak saya itu sebenarnya sekolahnya kan nggak tinggi, sekolahnya nggak tinggi, bahkan sudah jadi pegawai itu baru persamaan SMA itu baru waktu itu persamaan SMA-nya malah di Semarang, malah kita tinggal di Blora tapi di Semarang. Tapi habis itu kan bapak rajin itu mau ikut kuliah gitu, tapi nggak tahu apa kuliah jarak jauh apa seperti apa waktu itu ya. Tapi pokoknya bukunya banyak ya. Belajar bahasa Inggris gitu, jadi kita masih anak-anak diajari gitu ya, jadi ngikutin dan sebagainya. Jadi memang mungkin salah satu, walaupun keadaannya serba terbatas ya dari segi finansial, dari segi fasilitas keluarga, tapi saya termasuk beruntung karena bapak saya itu karena bekerja di pegawai penerangan itu sering membawa buku macam-macam, bukunya sampai novel dan sebagainya. Jadi saya membaca novel itu sejak SD saya sudah baca cerita-cerita novel berbahasa Jawa, itu sudah saya baca udah lama, sudah sejak SD. Nah kemudian saya juga ingat bahwa karena pegawai penerangan maka bapak itu boleh membawa pulang radio transistor itu. Nah itu di desa itu bahkan saya nggak tahu, pokoknya kalau di desa itu pasti itu radio pertama yang ada. Jadi kita sudah bisa mendengarkan radio pada waktu Padahal itu tahun? Saya berarti tahun 60-an.
Karena saya lahir 57 kan, itu berarti 60 sebelum 65 itu kira-kira. Beatles ya berarti. Nah, jadi itu sering kalau ada orang punya kerja, misalnya apa itu ada apa kalau istilahnya melek-melek karena punya anak itu ya, puputan itu radio kita dipinjem. Ya, kita bawa radio gitu, saya yang itu, terus mereka dengarkan wayang, nyetel wayang. Atau kalau enggak yang favorit itu kalau Bung Karno pidato gitu, ya, kayak gitu-gitu. Orang desa, terus Thomas Cup, wah itu luar biasa, saya paling senang. Nah, terus dulu yang acara yang paling populer itu namanya Pilihan Pendengar, itu luar biasa. Masih ada siaran apa yang terkenal itu juga siaran angkatan bersenjata waktu itu populer sekali pada waktu itu. Nah, itulah masa-masa kecil saya sangat terbantu oleh itu, banyaknya bacaan, kemudian ada radio itu yang mungkin itu membekali saya tentang berbagai apa pengetahuan, informasi dan sebagainya itu. Iya, ya. Buat para penonton ya ini, jadi memang sebenarnya saya sempat ya Pak itu ya ketemu sama Bapak kan, sempat ketemu di Kerapia ya, itu. Kalau kamu yang nggak ketemu itu dengan ibu, jadi kamu mau lahir, ibu saya jadi nenek itu, Mbah Putri itu udah meninggal, jadi kamu nggak sempat ketemu. Memang ini walaupun kenal tapi kenal pada saat usia senja, ya. Jadi emang nggak bisa komunikasi udah. Iya. Ya. Tapi orang tuanya Papa itu sebenarnya yang lebih mengekang atau lebih ke aksi, kayak tiba-tiba diambil aja apa gitu, atau tiba-tiba harus tidur jam segini. Enggak. Pengaturannya itu lebih seperti apa? Enggak. Jadi kita itu anak bebas. Jadi nggak terlalu ya pasti misalnya aturan-aturan baku kalau maghrib pulang gitu itu biasa, kalau sebelum maghrib mandi gitu itu kan halnya biasa. Tapi nggak terus harus ini itu. Jadi itu yang menyebabkan saya itu waktu kecil itu kayak apa ya, se kreatifnya. Saya membuat mainan apa saja nggak ada masalah. Saya layang-layang bikin sendiri, wayang bikin sendiri. Terus main wayang orang itu bikin apa itu pakaian itu yang dari kertas, dari daun, dari itu juga bikin sendiri. Itu jadi nggak ada masalah, nggak pernah. Oh jangan gitu, nggak ada. Baik. Tetap kalau itu ya, maksudnya kan setiap keluarga kan pasti ada dinamikanya seperti itu ya Pak. Lah itu kalau pada saat waktu itu kalau ada pertikaian itu bentuknya bakal seperti apa Pak kira-kira? Pertikaian antara, maksudnya Papa sama orang tua itu dimarahin atau apa ya? Saya mungkin jadi anak terlalu baik ya mungkin ya, karena nggak pernah ada yang dimarahin atau mungkin sesuatu yang marah itu karena bukan karena suatu kenakalan atau kesalahan, tapi juga itu karena mungkin kekreatifan yang berlebihan. Jadi suatu saat misalnya begini, waktu itu kan baru-barunya ada traktor itu. Nah traktor itu dari kota Blora mau dikirim ke daerah hutan gitu. Lah kita kan anak kecil itu seneng kan ngikutin itu, ikut naik itu, dibawa itu. Nah itu salahnya mereka, si tukang traktor itu, atau bodohnya kita. Kan traktor itu nggak balik lagi. Jadi kita ikut, jauh itu sampai traktor itu kan terus bablas mau entah ke sawah atau ke hutan kemana gitu. Wah kita sudah lewat maghrib, padahal saya sama Mas Ton itu kan, Mas Ton masih kecil. Nah akibatnya saya harus pulang itu gendong Mas Ton itu. Wah kayak gitu tuh yang kemudian kan orang mungkin marahnya itu karena mencari kan, bingung ini anak ini kemana gitu. Jadi ya kita pikirannya kan bukan juga mau apa gitu, ini kan cuma karena seneng ikut naik itu terus dibawa tuh tidak tahu kalau itu nggak balik gitu. Jadi kita harus pulang jalan kaki. Nah maksudnya
kayak gitu-gitu gitu anunya itu ya. Ya pertikaiannya justru yang kayak gitu udah. Ya, jadi nggak ada yang ya menurutku menarik ya. Maksudnya kayak ternyata walaupun itu kan tahun 60 gitu-gitu ya. Masih sepertinya orang tuanya papa tuh paham mengenai bagaimana anak-anak akan melakukan kesalahan dan lain-lain seperti itu. Nah, mungkin ini agak nyambung ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi apakah ada momen di mana pada saat papa kecil atau dimanapun itu yang membuat papa jadi memiliki prinsip mengenai bagaimana mengajar anak, atau kalau boleh lebih spesifik, kalau memang masa kecilnya seperti itu, jadi, terus papa dapat ilmu ngajar anak seperti apa itu dari mana? Tadi aku udah lihat beda banget. Ya, salah satu begini yang mungkin ya, masa kecil papa itu kan masa kecil yang susah. Artinya begini, susah itu bukan karena dibuat, tapi memang karena keadaan. Jadi bapak ibu saya itu kan anaknya 6. Saya kira gajinya juga kecil untuk sekolah itu. Jadi misalnya kita sekolah nggak pakai sepatu, gitu ya. Unik. Terus satu saat dibelikan sepatu, itu sepatu bata itu, sepatu bata. Nah, secara tidak sadar, ternyata sepatu bata yang dibelikan ke saya itu kanan kirinya itu beda. Jadi kan di bata itu kan di ujungnya ada kayak anu gitu ya, kayak apa itu, sebelum disambung yang ke kain kan ada kayak karet di depan itu. Nah ini beda ini bentuknya. Nah supaya sama, saya cat aja, saya cat dua-duanya kanan kiri. Jadi situasi-situasi seperti itu sebenarnya yang mewarnai kekhasan itu. Nah, termasuk misalnya kalau sekolah ya itu sudah SMA, bahkan saya sudah SMA ada seorang guru yang saya itu paling bukan takut ya, tapi paling trauma kalau dia masuk kelas. Karena guru itu adalah guru yang selalu menagih SPP. Nah, jadi itu paling trauma. Maka itu yang kemudian menjadi janji saya pada saya sendiri. Pokoknya jangan sampai nanti anak-anak saya ada yang mengalami seperti saya, ya, kesulitan, gitu, sekolahnya susah, bayar SPP-nya susah. Itu yang jadi, itu kalau kamu tahu apa pelajaran yang diambil, itu. Nah, juga itu juga sebenarnya yang menjadikan kenapa papa itu nggak mau jadi pegawai negeri. Nah, jadi kan pernah jadi pegawai negeri sebentar, tapi kemudian keluar lagi karena saya berpikir begini, kalau jadi pegawai negeri itu penghasilannya tetap segitu itu, nggak bisa naik gitu. Tapi kalau jadi orang swasta itu bawahnya juga nggak ada, artinya bisa nol, bisa malah nggak punya uang, bisa miskin, bisa gitu. Tapi atasnya nggak ada batasnya. Itu yang saya suka jadi orang swasta itu. Jadi kalau kamu punya orang duit banyak, ya nggak ada orang mau curiga kemana, duit cari-cari sendiri gitu loh. Nah, kenapa saya sejak muda itu punya motivasi untuk itu? Karena saya pengen ada yang bisa saya bantu untuk keluarga ini. Saya pengen itu, situasi itu jangan terjadi pada yang di bawah saya. Itu cita-citanya kayak gitu. Apalagi terjadi pada anak-anak saya. Itu motivasi itulah yang sangat kuat. Gitu. Ya. Ya, oke. Nah, itu mungkin nyambung sedikit ke pertanyaan selanjutnya ya itu ya. Itu ada kalau dari orang tuanya papa sendiri itu ada ambisi yang diturunkan nggak sih, Pak? Masa kayak nanti harus jadi kalau saya itu waktu kecil itu kan banyak bergaul dengan Mbah Kung ya, namanya kakek saya itu.
Karena pada waktu saya usia-usia di bawah usia sekolah, itu di bawah 5 tahun, Mbah Kung ini sudah pensiun dari kepala sekolah SD, jadi guru. Maka sehari-hari bergaul dengan saya, dengan kakek saya itu. Nah, jadi itu yang kemudian sebenarnya banyak mewarnai saya. Itu yang cerita soal wayang, soal macam-macam. Nah itu sejak kecil itu Mbah Kung itu sudah mengatakan, pokoknya saya punya cita-cita bahwa besok kamu ini, cucu-cucu saya ini jadi sarjana semua. Itu cita-citanya. Bahkan Mbah Kung ini mengatakan kalau bisa pokoknya anak keturunannya dia itu sambung menyambung itu benar-benar membawa nama baik lah gitu, kira-kira membawa nama baik itu. Jadi dan Mbah Kung pernah cerita ketika saya kemudian sekolah di Fakultas Hukum, itu cerita itu ternyata dulu ayahnya Mbah Kung itu juga orang zaman dulu itu ada namanya pokrol bambu. Jadi tidak sekolah hukum tapi suka mengurus perkara. Jadi itu namanya orang suka berdebat itu katanya pokrol bambu itu pokoknya asal ngomong aja gitu. Jadi dia juga wah ternyata kamu sekarang yang meneruskan itu, dia bilang gitu. Jadi memang bayangan-bayangan itu sudah diberikan. Dulu Papa menanggapinya gimana pada saat ya kita masih kecil, kita nggak tahu dah, pokoknya anu aja gitu. Cuma satu hal yang paling penting pada waktu itu yang ada baik pada Mbah Yosodiarjo itu, Mbah Kung itu dengan bapak saya Pak Suradi itu, ternyata beliau itu sejak dulu politisi. Itu yang akhirnya jadi saya itu namanya gambar bandeng segitiga itu udah hafal sejak kecil, itu majalahnya banyak. Jadi udah tahu itu PNI-nya Bung Karno apa itu sudah sejak kecil, Jadi itu yang secara tidak sadar ternyata ya akhirnya terbawa, walaupun saya sendiri juga tidak menyiapkan diri untuk itu. Ya bahkan ibu itu sebenarnya paling nggak suka terhadap kegiatan politik itu, karena dianggap itu menghabiskan waktu, nggak ada hasilnya gitu. Apalagi zaman dulu kan namanya partai itu ya sudah cuma berjuang kesana kemari, nggak ada yang ngasih duit, zaman dulu gitu. Ya. Itu menarik juga ya ngomongin tentang suka dan tidak suka ya, karena kan untuk pertanyaan selanjutnya kan simpelnya kan apakah pernah tidak nurut gitu. Nah, itu kan saya asumsikan pernah gitu. Maksudnya ini nurut itu kan kata-kata yang simpel sebetulnya lebih ke apakah pernah berkonflik dengan orang tua dalam misal adanya pertidaksetujuan seperti itu, kayaknya enggak deh mah atau apa gitu. Itu ada momen kayak gitu nggak atau selalu nurut? Enggak. Jadi saya itu seperti enggak sengaja, tapi lama-lama itu setelah saya renungkan itu ternyata ngikuti aja apa yang dimauin itu baik itu loh. Jadi seperti saya pertama kali lulus SMA nggak bisa sekolah, kemudian dititipkan ke Pak D. Nah itu konflik itu bukan konflik ya, mungkin agak berbeda pendapat itu terjadi pada waktu saya keluar dari pegawai negeri. Tapi kalau Bapak Ibu sendiri itu paham betul karena saya pengen sekolah, pengen kuliah, jadi ya udah nggak apa-apa. Tapi yang mungkin Mbah Yoso agak tahu juga, tapi keluarga yang lain yang mungkin kamu banyak orang pengen jadi pegawai negeri aja susah kok, kamu malah keluar ya kayak gitu-gitu. Itu terjadi pada waktu itu. Tapi ya mereka tahu bahwa saya pasti
tidak bisa kayak gitu, karena sejak awal saya pengen sekolah. Saya mau pergi ke Tegal itu kan hanya karena sementara dan saya pengen sekolah sebenarnya, tapi karena di sana nggak bisa, saya cari jalan saya sendiri untuk bisa sekolah. Ya, oke. Ya, kemudian sering berjalannya waktu kan dinamikanya pasti juga berkembang seperti itu loh Pak. Pertanyaan selanjutnya itu setelah dewasa itu Papa bagaimana memandang orang tua itu, menyikapinya apakah? Iya. Jadi menurut saya orang tua itu adalah orientasi, terutama ibu. Orientasi itu saya ibaratkan ini kayak tonggak gitu ya. Saya mau pergi, tapi saya harus selalu melihat tonggak ini terus, supaya saya nggak lepas, gitu. Maka setiap anu itu selalu ya pasti semua tidak bisa sempurna menyesuaikan atau sesuai dengan yang diinginkan. Tapi paling tidak kita membayangkan. Bahkan sampai saat ini pun saya masih sering membayangkan, kalau anu kayak gini kira-kira ibu saya suka apa enggak ya? Kalau anu kayak itu suka apa enggak? Itu masih menjadi satu orientasi. Nah, itulah yang membantu kita supaya tidak lepas. Ya, bahwa kadang-kadang ini terpaksa saya langgar, misalnya terpaksa saya itu terjadi. Tapi karena ingat itu terus, maka tidak terlalu jauh anunya itu. Maka kemudian saya itu kan berusaha apapun yang dikehendaki, walaupun dengan modifikasi saya akan turuti. Jadi satu contoh misalnya, saya masih miskin, masih nggak banyak. Mulai Mbah Kung dulu, Mbah Yoso itu meminta, itu ada tanah di sebelah itu, gandeng dengan kalau kamu beli, nggak punya uang, tapi ya sudah dengan berbagai cara kita akhirnya beli. Nah, itulah yang menyebabkan saya sekarang punya, sampai sekarang tanahnya itu masih itu. Kemudian ibu juga pernah, itu ada tanah yang gandeng dengan punya kita, dijual, kamu mau beli. Jadi bukan karena saya pengen punya, tapi saya itu hanya karena pengen menyenangkan ibu, saya beli, gitu loh. Nah, tetapi kan sekarang tidak terasa bahwa itu kan terus gandeng, maka orang kan bertanya, Pak Bambang itu ngapain beli kayak gitu. Tapi karena itu sejarahnya kayak gitu. Jadi saya nggak pernah punya tanah yang tidak punya sejarah. Jadi semua itu misalnya ini warisannya Pak D, disuruh. Jadi semua cuma kayak gitu-gitu aja. Jadi nggak gitu. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kita mengikuti apa yang diinginkan orang tua-tua itu ternyata baik, walaupun kita kadang-kadang nggak paham apa tuh ini kayak gini ini gitu. Itu akhirnya itu. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya, break, mungkin kita lihat foto-foto atau bagaimana. Jadi apakah ada permintaan atau mungkin ambisi atau mungkin pesan dari orang tua yang sekiranya belum bisa tercapai pada saat orang tuanya Papa hidup, atau bahasa kasarnya apakah ada yang disesali? Iya, jadi ya pasti itu akan terjadi pada semua orang, karena kita kan keinginannya banyak. Jadi saya memang sudah mencoba ya, jadi misalnya melayani bapak ibu pada waktu sakit, pada waktu itu kita sudah itu yang kita lakukan. Nah, mungkin yang ada yang satu saya sesali itu adalah cita-cita saya memberangkatkan haji bapak ibu ya, karena saya tunda-tunda terus. Nah, itu ceritanya begini. Saya dulu kerja di Suara Merdeka, ya. Bahkan saya itu adalah orang yang bertugas membina sumber daya manusia yang di redaksi itu. Jadi saya wakil pemimpin redaksi bidang SDM. Jadi yang mengelola tenaga itu termasuk yang memilih mereka, karena Suara Merdeka selalu tiap tahun itu ada yang pergi haji, 1-2 minimal itu. Nah, yang dari redaksi itu saya yang putuskan. Tetapi saya juga nggak tahu pikiran saya kenapa pada waktu itu saya nggak pernah mau mengambil kesempatan itu. Karena saya punya pikiran sendiri, pertama haji itu adalah
kewajiban personal. Jadi saya nggak boleh memanfaatkan fasilitas-fasilitas itu, termasuk ketika di DPR saya kan juga punya kesempatan itu, tapi saya nggak pernah pakai. Dan kedua, saya selalu pengen haji bersama istri dan bersama orang tua. Nah, akibatnya kan itu nggak berarti saya sama istri, sama orang tua dua-dua kan harus 6. Lah itu nggak kumpul-kumpul. Akhirnya ditunda. Akhirnya blora ibu saya meninggal, bapaknya mamah, bapak mertua meninggal, lalu waduh ini nanti terlambat, udah kita berangkat. Nah akhirnya kita berangkat, saya, mama, terus sama ibunya mama dan bapak saya Pak Suradi itu ikut naik haji sama saya, jadi kita berangkat berempat. Nah kalau kamu tanya apa yang ya menyesal, sebenarnya nggak boleh juga, tapi sesuatu yang saya sebenarnya inginkan tapi nggak bisa. Hajipol, minuman asli Pemalang, hilangkan dahagamu, rasakan kesegarannya. Terjadi itu berangkat haji bersama itu, dan yang membuat mungkin kalau diceritakan bisa terharu betul, karena bapak itu selalu membayangkan ibu saya itu ikut ke sana. Emang nggak ikut? Nah, kan sudah meninggal. Sebelumnya nggak pernah haji sendiri? Lu enggak kan, nggak pernah, nggak mungkin berangkat itu kan, udah berangkat karena kalau papa berangkat kan. Jadi bapak itu selalu mengatakan itu ibu ikut ke sini loh, coba dia. Enggak pak, enggak, itu ada di bawah, kamu temuin itu. Enggak, kalau kamu nggak mau saya sendiri. Jadi bapak itu, mbah itu mau harus sendiri gitu. Nah jadi itu halusinasi atau mungkin pikirannya memang pengen itu bersama-sama, itu kayak gitu. Nah itu yang kalau kamu tanya apa yang kira-kira salah satu ya yang teringat itu adalah itu. Ya, oke. Ya, para penonton, mungkin kita intermezzo sedikit, break sebentar. Nah. Sesi baru. Apa itu? Terus terang ini saya nggak pernah tahu apa yang dipikirkan oleh Raja ini, oleh Bambang YR itu. Jadi saya memang sengaja ngikut aja apa yang dia lakukan. Saya juga akan how far you can go gitu kira-kira. Artinya apa ini maumu saya ikutin aja. Ya para penonton Bangsa TV, kita ada sesi terbaru di Sadono namanya Di Balik Foto. Jadi nanti akan saya cari satu foto atau dua foto atau mungkin satu album, dan dimana nanti Bapak akan mencoba menjelaskan apa sebenarnya momen di balik itu. Yeah. Jadi untuk di balik foto kali ini itu adalah ada foto ini ya. Yeah. Jadi ini cukup lucu. Jadi ini merupakan suatu gabungan panitia. Ini dari tetangga-tetangga, keluarga-keluarga Bapak, kan mungkin bisa dijelaskan ya apa di balik. Iya, itu di Krapia, RT 6 RW 3 Kelurahan Krapia, Kecamatan Semarang Barat. Saya jadi ketua RT 15 tahun di situ. Nah itu seringkali mama yang mengorganisasi ibu-ibu itu kompak banget, wong itu nggak banyak, rumahnya nggak banyak. Jadi ya kita deket kayak keluarga. Ya biasanya pokoknya setiap kali ada apa 17-an kita kumpul, tahun baru kita kumpul, acara halal bihalal kita kumpul, macam-macam pokoknya ada aja kegiatan. Dan itu luar biasa, itu masih ketika rumah catnya biru loh, itu rumah kita itu. Ya, dulu pernah dicat biru kayak begitu. Ya, jadi sebelum seperti yang sekarang kan coklat, ya, jadi pernah warnanya kayak gitu. Ya, buat para penonton Bangsa TV yang penasaran juga, kita udah ada episode juga ya, menjelaskan tentang Krapia dan sejarahnya bagaimana, itu mungkin bisa di check out seperti itu.
Ya, para penonton Bangsa TV kembali lagi. Ini kita akan mungkin menutup dengan beberapa pertanyaan cepat mengenai pesan-pesan untuk menutup episode pada kali ini. Jadi mungkin pertanyaan pertama, pesan dari orang tua yang masih diingat sampai sekarang. Boleh satu. Ya, jadi orang tua itu selalu memesankan pertama harus rukun sesama saudara, itu yang harus selalu dijaga, saling membantu kalau ada yang kesulitan, saling melindungi, itu yang selalu diingatkan itu seperti itu. Karena kalau mau tidur itu kan kita kan sering bareng gitu ya, jadi satu itu sering bersama-sama gitu. Nah, karena tadi masa kecil yang tidak begitu mudah. Suatu contoh misalnya begini, di desa itu kalau ada orang mau punya kerja, itu undangannya itu tidak berupa undangan, dikasih undangan gitu, tapi dikasih makanan. Nah, makanan itu biasanya nasi uduk, itu nasi gurih, kemudian ada lauk-lauknya macam-macam lah, ada dagingnya sedikit, ada macam. Nah ini kalau datang kayak begitu, kita nggak boleh makan kalau belum kumpul semua. Ya, jadi harus fair, semua lihat itu terus ngambil bareng gitu, dibagi-bagi gitu. Nah itu yang uniknya di situ. Ya. Jadi supaya satu keluarga itu kompak gitu, kayak begitu. Kemudian pesan yang dulu Papa tidak paham tapi dengan berlanjutnya usia jadi relevan. Iya, itu yang sering saya amati itu ibu ya. Karena kesimpulan saya sampai saat ini itu tidak pernah melihat ibu saya itu menurut ukuran saya loh, itu seneng gitu. Jadi artinya karena bebannya itu tadi ya, bebannya anaknya banyak, karena setiap mau tidur itu pasti kayak mengadu kepada Tuhan ya. Jadi misal kata-kata duh Gusti nyuwun pangapunten, kayak gitu, kayak doa-doa yang kayak begitu itu kita lihat. Nah, maka saya punya satu keyakinan bahwa apa yang bisa dicapai oleh seseorang itu pasti tidak lepas dari doa dan harapan orang tuanya itu, walaupun orang tua itu sendiri tidak menikmati, tidak mengalami. Jadi misalnya mengharapkan anaknya baik gitu ya. Jadi suatu contoh misalnya ini cerita, tapi diceritakan betul, walaupun mungkin nggak sulit, nggak bisa dipercaya. Jadi Mbah Yoso itu mengatakan bahwa dia kan punya anak itu laki-laki 2, kemudian perempuan 2. Nah, kemudian pernah bermimpi bahwa dia pernah melihat matahari kembar di timur. Nah, itu dia mengatakan matahari kembar itu adalah 2 anaknya yang laki-laki itu masih di timur. Jadi pada waktu dia masih muda gitu. Tapi dia melihat bulan purnama yang besar sekali itu sudah di barat. Jadi berarti sudah ketika dia sudah usianya sudah tua. Nah, katanya Mbah Kong itu waktu itu gitu, itu nanti salah satu anak dari ibu saya itu nanti akan ada yang jadi bulan yang besar. Nah itu katanya itu saya, katanya Mbak Agung itu. Jadi itulah sesuatu yang dulu pasti tidak kita pahami, itu kan belum terjadi cerita-cerita itu. Tapi ya mudah-mudahan siapa tahu, atau mungkin siapa tahu akan ada bulan yang lebih besar lagi gitu ya. Kemudian ya. Saran untuk anak-anaknya Papa dan para penonton mungkin terkait menghadapi orang tua dan menjadi. Iya, ini penting. Sekarang, ini penting karena itu yang saya lakukan juga. Jadi
semua orang pasti salah, termasuk orang tua pasti punya kekurangan, tapi pasti punya kesalahan, dan saya juga tahu orang tua saya pasti itu. Tetapi segala kesalahan dan kekurangannya itu tidak akan mengurangi dari segala kelebihan, dari segala perjuangan, segala pengorbanan yang pernah dia lakukan. Karena itu maka tidak layak kalau kita melihat kekurangan atau kesalahan orang tua, terus kita berusaha mengoreksi atau apalagi dengan cara-cara yang itu enggak boleh. Jadi kalau ada orang tua marah, orang tua walaupun nggak masuk akal, ya udah dengarkan aja. Oh nggak apa-apa, kita nggak usah berdebat. Oh saya yang benar, ya nggak usah, dengarkan aja. Oh itu kayak gitu, udah kayak gitu. Nah tapi kita udah tahu bahwa itu harus kita koreksi, kita harus berbuat yang lebih baik, gitu. Nah kewajiban kita hanya ini memang agak aneh mungkin ya untuk anak-anak sekarang, mungkin nggak cocok, tapi menurut saya jangan pernah. Dan kalau saya bahkan tidak hanya untuk orang tua kita sendiri, kepada siapapun yang lebih tua, apa itu famili, apa itu orang lain, kita harus melakukan begitu. Dan saya dengan bapak ibu saya itu saya juga nggak tahu siapa yang ngajarin, siapa yang didik, siapa yang kelihatannya cuma saya yang boso kromo dengan bapak ibu itu. Saya sama bapak ibu itu boso Jawa kromo itu loh bahasa. Jadi bukan ngoko itu enggak. Nah itu ternyata ada berkahnya gitu loh. Nah kemudian saya juga termasuk anak yang memang agak ada keberuntungan, tapi juga karena punya niat ya. Saya kan jadi wartawan, jadi saya keliling kemana-mana. Saya ini tukang orang mengunjungi saudara. Jadi misalnya saudaranya ibu, saudaranya bapak, saudaranya bapak, ibunya mama, itu saya kemana-mana itu saya jalan itu, silaturahmi namanya. Tapi ternyata itu di ajaran agamanya ada. Barang siapa memelihara silaturahmi, maka Tuhan akan memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki. Ternyata kayak itu. Maka jangan segan-segan. Bahkan saya merasa mewakili karena orang tua sudah nggak mobil kan, nggak bisa. Kita aja. Maka kalau ingat dulu setiap Lebaran mesti kita keliling kan. Keliling sudah rutin. Pokoknya hari pertama di Blora, nanti terus keliling sampai Solo, Sragen, kadang sampai Jogja. Kemudian hari 2 kumpul di Halmahera. Itu udah dalam. Saya selalu berusaha mematuhi itu sampai ini. Misalnya keluarga punya kerja, saya berusaha datang. Saya berusaha itu. Jadi silaturahmi itu yang kita harus jaga terus. Ya, oke, gitu ya untuk para penonton Bangsa TV. Tadi beberapa pertanyaan titipan mungkin ya, pertanyaan cepat mengenai pesan dan saran. Dan kemudian selesai sudah. Ini mungkin podcast pada hari ini. Kita akan bicara-bicara lagi tentunya dengan topik-topik yang lebih menarik dan di tempat-tempat yang ada relevansinya. Baik. Itu. Terima kasih Raja dan para pemirsa. Saya membiarkan pertanyaan ini semau-maunya. Jadi semaunya Raja, karena sekaligus mungkin ada sesuatu yang saya tidak rasakan tapi dia pengen tahu, mudah-mudahan saya bisa jawab. Cuma kelemahannya ini memang usia, jadi kadang-kadang udah banyak yang lupa, tapi mudah-mudahan tetap ada gunanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di video ini. Tonton video-video lainnya Sardono Kembar Bertanya dan lain-lain. Cek channel lain kami juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Sardono, tetap di channel Bangsa TV.